Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para orang tua dan ulama jemaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pertemuan kita kali ini, majelis kita kali ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, pandangan maghfirah, sehingga setelah majelis ini kita tutup dengan doa kifarat, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, semua manusia yang hidup di muka bumi ini, manusia yang sehat, manusia yang waras ya, pasti dia menemui yang namanya masalah. Apa ya? Masalah atau problem dalam kehidupannya. Siapa saja orangnya, baik orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang kota, sama. Dan tidak ada yang tahu kapan masalah itu datang, bagaimana bentuknya, kapan datangnya, tidak ada yang tahu. Maka kata pepatah kita, untuk supaya menanggulangi masalah yang datang dalam kehidupan kita, pepatah lama mengatakan sedia payung sebelum hujan. Betul tak? Betul tak ya? Kayaknya betul ya. Tapi kalau hujannya air, kalau hujannya batu, nggak guna payung ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka untuk menyiapkan mengatasi masalah yang datang dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, maka kita menyiapkan yang namanya ekonomi, finansial, supaya kalau datang masalah ada kemudahan, ada persiapan, sehingga yang persiapkan bagaimana ekonomi meningkat, finansial yang kuat, supaya nanti datang masalah dari segi keuangan enak nih yang mengatasinya. Tahu-tahunya Allah SWT datangkan masalah dalam kehidupan kita bukan dari segi ekonomi. Jadi
kesehatan. Sibuk kita cari duit, mengumpulkan siang malam, dan tahunya masalah datang daripada kesehatan. Tidak sehat, kepala pusing, segala macam. Maka duit yang dikumpulkan habis kita berobat. Kita menyiapkan kesehatan, olahraga, makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna. Tidak tahunya masalah bukan datang daripada segi kesehatan. Masalah Allah datangkan daripada keluarga. Ini lebih berat dari kesehatan, ya. Badan sehat, finansial kuat, keluarga tidak kuat. Istri bertingkah, dikasih syukura minta senya, minta nova, macam-macam. Dikasih Nokia minta Biskota. Iya. macam-macam minta. Anak narkoba, ini masalah juga keluarga. Walaupun badan sehat kelihatannya, tapi tidak enak. Nah, walaupun finansial kuat, badan sehat, datang masalah dari segi keluarga, ini tidak enak juga pada masalah. Maka sibuk lagi kita menyiapkan keluarga. Anak kita didik, istri kita didik dengan agama, dengan sunnah. Tidak tahunya masalah bukan datang dari keluarga, masalah datang dari tetangga. Tetangga nggak senang, rindu pelihara janggut, pakai jubah, oh dia tuh baru tobat, itu macam apa ya? Tetangga nggak senang kita nih jadi orang soleh. Tetangga nggak senang kita beli motor baru, ya, buka usaha baru, macam-macam masalah. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah itu? Maka baginda Nabi telah ajarkan kita untuk menyiapkan hari esok, masa depan kita, supaya datang masalah kita tenang, mudah murah, yaitu amal agama. Siapkan amal agama, siapkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Manusia Allah iman, carilah bekal, bersiap-siaplah, pupuklah persiapan, sebaik-baik persiapan untuk menghadapi kehidupan kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang berakal, maka kalau kita ingin selamat, hadirin, kalau ada masalah tenang, enak, solusinya itu amalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mau hidup enak, tenang, damai, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan Xenia, Toyota, wali kota, bukan. Tapi yang paling utama amal agama. Siap semua Pak ya? Amalkan agamanya Allah SWT. Hadirin, ini kita ini balik-balik pikiran kita. Kalau ditanya, Pak, kenapa Anda ke masjid lagi? Ini saya banyak masalah. Seharusnya banyak masalah, banyak datang ke masjid, menghadap Allah SWT. Saya kenapa tak ke markas lagi 2-3 hari lagi? Ya ini Pak, banyak masalah. Oke, balik kita. Kalau banyak masalah itu
banyak-banyak datang ke markas. Dalam sana kumpul orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin kita luangkan waktu dengan Allah. Hari kalau belum beres masalah, tambah lagi 10 hari. Seharusnya begitu hari Ramadan. Ini ditanya kenapa dalam markas banyak masalah. Seharusnya banyak masalah. Makin banyak masalah, makin dekat dengan Allah. Tawaju kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Orang Islam, orang iman, sempurna imannya, maka sempurna ketergantungannya dengan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung hadirin. Tempat menyandarkan semua keinginan harapan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengajarkan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu ketika sering diceritakan seorang pemuda namanya Jimat Al-Asdi, penduduk Yaman. Dia sangat terkenal dengan kemampuannya mengobati orang sakit dengan syairnya yang bagus. Belajar syair, pantun, puisi, sastra di seluruh penjuru dunia. Yang namanya Jimat juga. Maka dia ada keperluan datang ke kota Mekah. Di pasar Mekah ramai kabar yang tak sedap. Ada seorang pemuda yang gila, majnun, mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ajaran agama yang baru, yang aneh-aneh. Dia kalau setiap hari jauh-jauh dari lorong kota Madinah keliling untuk mengajak orang kembali kepada Allah, agama yang tauhid. Pemuda itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jimat pun tergerak hatinya untuk bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jimat pun banyak ilmu Pak, walaupun dia seorang dukun, ahli ruqyah pada zaman itu, tapi dia senang untuk menolong. Maka dia maksudnya untuk ketemu baginda Nabi SAW supaya ketemu bisa diobati, karena dia memang nggak tahu. Dalam pikiran dia memang Rasulullah SAW itu dalam keadaan gila. Maka di mana saya harus ketemu? Bisa ketemu yang namanya Muhammad. Maka ditunjuklah kalau Muhammad jam saat ini biasanya ditemukan di dekat Ka'bah, masjid ya, Masjidil Haram. Kelihatan Nabi SAW sedang ibadah kepada Allah. Nah, ini dan salah lagi kayaknya, aneh gerakannya kan. Maklumlah orang Yaman tuh kampung kan, dusun, umbul, Patrok. Maka dia menunggu Nabi selesai ibadah. Kemudian hadirin yang mau ta'ala, dia katakan, wahai pemuda, kasih saya waktu, bolehkah kita bercengkrama, berkomunikasi atau berdialog? Boleh, kata Rasulullah. Saya dengar kamu ini kena penyakit. Saya ini ahli dalam pengobatan. Dengan izin Allah, saya sudah banyak menyembuhkan orang dengan tangan saya, dengan ucapan saya. Kemudian hebat Pak jampi-jampi itu. Sudah terkenal di Yaman. Boleh tak, wahai Muhammad? Boleh, kata Rasulullah SAW. Silakan. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu apa yang saya katakan. Setuju? Setuju. Maka Nabi pun mulai katakan, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lima terperanjat hadirin. Boleh tak diulangi lagi? Maka Nabi mengulangi lagi 2 kali. Setelah 2 kali itu minta lagi Allah Ta'ala tagihan. Maka Nabi mengulang sampai 3 atau 4 kali. Diceritakan dalam kitab Al-Kanz, hadis Nasai dalam ayat sahabat yang menjadi 3. Maka ulang, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh. Kalimat wahai Bunda Muhammad, seumur hidup aku belum pernah mendengar perkataan seperti ini, begitu indah, begitu mempesona. Berikan tanganmu, mari berikan tangan kau, aku berbayat kepadamu. Masuk Islam Allah Taala. Akhirnya mengobati Nabi SAW, dan tahunya Nabi yang mengobati dia. Terobat. Masuk Islam itu obat Allah Taala. Ya. Kalau kita main sakit juga Pak, karena mengurangi, kita banyak-banyak syahadat. Masuk Islam kita ya. Subhanallah. Ini apa Allah Taala menggambarkan bagaimana ketergantungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanyalah milik Allah Taala. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Aku berlindung daripada kezaliman nafsu diriku dan diri dia. Maksudnya seperti Pak, mukadimah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan aku adalah Muhammad adalah utusan Allah. Maka hadirin, ini Nabi mencontohkan bagaimana Nabi itu bergantung kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Walaupun dia manusia orang hebat, Nabi tidak merasa hebat, tapi betul-betul menyerahkan dirinya, minta tolong betul kepada Allah. Ya Allah, tolong saya, kasih dia hidayah. Maka itu hidayah Allah. Hari ini kalau kita amalkan seperti itu Pak, maka ajib Pak Allah Ta'ala. Apa-apa kita minta tolong kepada Allah SWT. Nabi mengajarkan, sampai nak pakai sendal pun Nabi minta tolong dulu kepada Allah. Apa doa sendal? Bismillah. Ada iblis wal junudi. Bismillah Allah. Mau makan bismillah, minta tolong dulu pada Allah. Mau tidur bismillah, minta tolong dulu pada Allah. Nah, khawatir Pak kalau Bapak makan tak pakai bismillah, Bapak jatuh daripada kemusyrikan. Kalau makan tak ditolong oleh Allah SWT, maka kita merasa makanan itu bisa mengenyangkan kita, minuman bisa mengenyangkan kita, rokok bisa menghilangkan rasa masam. Astagfirullah. Bismillah ya. Memakai sendal, memakai baju, memakai orang rumah. Bismillah Pak. Nah, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau Allah tak tolong kita, tak bisa apa-apa kita ini. Kita ini nol kecil wahai Allah Ta'ala. Kalau begini nol besar. Kalau begini Pak nol kecil, kita tak bisa apa-apa. Kalau tak ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa hari Allah. Kalau tak dibantu, ditolong, ya, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya inilah kita belajar di dakwahnya sebenarnya Pak. Bagaimana tergantung kepada Allah, berharap, bersandar, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajarkan dengan sholat, dengan doa, atau dengan jalan keduanya. Nah, ada hajat
langsung kita sholat, minta kepada Allah SWT. Kalau masalah kita belum selesai, hajat kita belum terpenuhi Bapak yang mulia, maka terus kita sholat. Belum lagi masalah kita selesai, perbaiki sholat kita. Mungkin istinja kita belum bagus, pakaian kita belum bagus, tumanina kita belum bagus, bacaan kita belum bagus, sehingga hari demi hari kualitas sholat kita semakin meningkat. Maksudnya itu Pak ya, sholat khusyuk balik khusyuk itu. Bagaimana hari-hari kita memperbaiki zahir batinnya sholat kita, sehingga tetap betul kita ada ta'alluq hubungan yang baik dengan Allah SWT. Kalau masalah belum selesai, jangan dulu menyalahkan siapa-siapa. Salahkan dulu diri kita. Mungkin bacaan kita belum bagus, syahadat kita, istinja itu yang paling utama. Maka sama-sama kita perbaiki ya zahir batin sholat kita. Apa hadirin yang dirahmati Allah? Saya tuh ketemu dengan Pak Pulan ya. Dah meninggal dunia deh. Kebetulan dia orang sini, orang Metro Lampung ini. Sudah 23 kali 4 bulan. 23 kali. 23 kali keluar jalan Allah selama 4 bulan. Baik luar negeri maupun dalam negeri, dengan jalan kaki maupun jalan biasa. Tanya, Bapak ini selama 23 kali selama pengalaman dalam dakwah usaha Nabi SAW ini, pernah tak merasakan sholat khusyuk wal khudu? Dia jawab pernah. Kapan Pak? Waktu saya 4 bulan yang ke-13 kali. Berarti kalau dihitung 1 tahun dia 4 bulan, lebih kurang 13 tahun dia istiqomah, baru dapatkan sholat khusyuk wal khudu. Kalau Bapak baru 3 hari, mungkin kan ketemu. Sama lagi sholat kusut 40 hari latihan. InsyaAllah bersedia? Insyaallah. Inilah hadirin yang Allah, bagaimana kita sama-sama latihan tawajuh, harap yang betul kepada Allah, ibadah yang betul kepada Allah SWT. Sholat hubungan dengan Allah. Kalau sholat kita betul hadirin Allah, maka selesai semua masalah kita. Masalah selesai dengan amal agama apa aja, bukan dengan yang lain-lain para teman-teman. Kalau Bapak cari cara jalan yang lain untuk menyelesaikan masalah Bapak, tidak akan ketemu, tidak akan selesai. Sudah banyak contohnya Pak ya, teman-teman. Agama ini untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Satu tamsilan, kita ulang lagi. Satu orang ayah punya 3 anak. Anaknya 3 laki-laki. Dia rasa sudah mau meninggal dunia, maka dipukulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, nanti sepeninggalnya Bapak, kalau Bapak sudah meninggal nanti, jangan ribut masalah harta warisan. Bapak tidak punya apa-apa untuk ditinggalkan. Cuma Bapak itu di belakang ada 19 ekor onta. Banyak atau sedikit Pak? Banyak Pak ya. Tapi nggak usah berbuat ke bapaknya. Bagilah dengan adil. Cuma Bapak minta pesan Bapak, kalau dibagi onta yang 19 itu jangan dipotong. Jangan dipotong. Siap Pak? Siap ya? Siap Bin? Tidak lama meninggal dunia bapaknya. 3 saudara ini, maka dia bermusyawarah untuk membagi daripada 19 ekor unta peninggalan warisan ayahnya. Maka hadirin, mulai abangnya yang tua, yang nomor 1. Adik-adik itu
Abang ini kan yang paling tua. Berarti abang dapat jatahnya berapa Pak? Yang dapat waris itu berapa? Anak tua. Orang muda sama aja lah. Laki-laki perempuan. Dia dapatnya 1/2 setengah ya. Ada yang nomor 2 dapatnya 1/4. Adiknya yang ketiga dapat 1/5. Nah, yang pertama dapatnya 1/2. Jatah abang nih setengah dia. Udah wasiat ayah. Baik bang, setengah dari 19 bawa. Hah? Bawa. 9,5. 9,5 ya. 19 dibagi 2. Nah, saya ambil 9, yang setengah saya ambil. Bang, jangan bang. Kata ayah nggak boleh potong. Nah, udah jadi ambil. Apalagi yang nomor 2, 1/4 daripada 19. Berapa? 5, 4,5. Apalagi yang nomor 3 bingung. Sampai setahun tak selesai bagi harta warisan. Cuman tidak ribut Pak, ya. Tidak apa namanya? Tidak mudah-mudahan. Nah. Setahun tak selesai masalah pembagian harta. Tidak lama setahun itu dari kejauhan datanglah kawan ayahnya. Kayaknya soleh Pak, pakai jubah, pakai janggut, naik onta juga. Bawa onta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan, tuan ini siapa? Saya ini temannya ayah kamu. Mana ayah kamu? Maka ayah ceritakan ayah ada setahun meninggal dunia tuan. Malahan ayah saya ini meninggalkan masalah beban untuk kami. Apa beban yang cerita? Maka cerita mana-mana. Cerita sampai selesai. Maka kata orang lama, Masya Allah, ini gampang betul masalah ini. Orang lama pengalaman Pak. Subhanallah. Di mana unta? Mana? Di belakang, tuan. Itulah di belakang ya. Maka dia ambil unta yang tadi Pak ditambat di pohon, dibawa masuk ke belakang. Maka ditahan sama anak 3. Tuan, mau ke mana? Mau ke belakang lah. Kenapa bawa unta? Ya tidak apa-apa. Tuan, unta yang banyak-banyak belakang ini sudah menyusahkan kami. Mau ditambah lagi ini unta tuan? Jangan. Sudahlah, ikut aja orang lama. Insya Allah ikuti, ya udahlah, tidak apa-apa lah dek, kata saya. Datang masuk ke belakang, unta yang satu tadi digabungkan dengan unta yang 19. 19 tambah 1 berapa? 20. Nah, sekarang yang pertama jatahnya berapa? Jatahnya setengah. 20 bagi setengah mudah aja Pak. 20. Langsung, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang yang akan main Pak. Dapat warisan 10 unta. Masya Allah ya. Kaya mendadak ya. Yang kedua, kata orang soleh tadi, teman lupa ya. Kamu ambil jatah kamu, berapa jatah kamu? 1/4. 20 bagi 4, dapat 5. Ambil Pak, Masya Allah, senang artinya. Yang nomor 3, dapat jatah 1/8. 1/5 ya. 20 bagi 5 dapat 4. Dapat semua. Yang tadi yang dapat 9,5, 5,5, 4,5, jadi dapat utuh. Udah senang semua. Dilihatnya unta masih 1. Itu punya siapa Pak? Boy. Memang taman orangnya orang. Itu punya saya itu. Jangan diambil-ambil lagi. Selesai masalah ya Mas. Gara-gara unta 1 tadi, takaja 1 ya. Masukkan ke kandang, selesai masalah yang banyak. 19 masalah. La ilaha illallah. Kayaknya banyak ya.
selesai. Yang tadi nggak bingung, tambah satu takaza dari orang lama, dari orang tua kita, selesai masalah. Nah, apa hadirin yang ta'ala, hari ini kan kita takutan mengambil takaza untuk mengamalkan agama. Saya banyak masalah, 19 masalah saya ini. Bagaimana solusinya Pak hadirin? Ambil satu takaza agama. Nah, di Makkah datang, apa takaza untuk anak saya? Ambil Pak. InsyaAllah, walaupun 999 kita punya masalah, tambah satu dengan takaza agama, tambah masalah agama lagi. InsyaAllah, Allah akan selesaikan Subhanahu wa ta'ala. Yakin tak? Nah, masalah akan selesai dengan jalan manakala kita mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusi apa? Intan sallallahu yang disuruh wa yusabbit aqdalakum. Wahai manusia, wahai orang iman, jika kamu tolong agamaku kata Allah, aku akan tolong kamu. Udah pernah dengar belum ayat itu? Udah. Masalah kita tadi tidak mau kita ulang, tidak mau kita amalkan. Mungkin dengar tapi tidak masuk ke telinga, karena salim bayat kita sering tidur. Itu Pak. Bayan talim kita tidur hari semata. Semua masalah akan selesai dengan jalan mengamalkan agama. Penyakit, ekonomi, utang semua masalah agama bayan. InsyaAllah kita semua ini niat semua mengamalkan agama yang Allah. Belajar menyempurnakan takaza agama yang Allah. Jangan takut Pak ya. Takut mengamal takaza agama. Jangan takut subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kayak orang primitif ya. Orang primitif Papua. Oh, biasa ada orang primitif Pak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Di Papua di tempat saya Pak, Kalimantan banyak Pak. Ada yang primitif. Walaupun dikasih jubah pasti nggak pakai itulah. Betul. Jadi Pak ceritanya orang primitif dari Pak Suku kan dipanggil Presiden Pak Jokowi datang ke Istana Negara, dialog masalah suku budaya. Presiden senang, Pak Suku ini hebat juga, bisa hidup begitu di zaman yang sekarang ini. Udah Pak, Bapak pulang saya kasih Mercedes Benz, mobil mewah Pak, kasih. Bagaimana perasaan para suku primitif Pak? Enggak senang, nangis. Nangis keluar sepanjang jalan. Makanya tanya pas pampres, Pak, kok sedih Pak habis ketemu presiden? Woi Pak, bahasa Indonesia. Presiden ini mau membebankan saya, mau menyiksa saya, mau membunuh saya perlahan-lahan. Kenapa Pak? Masa saya dikasih besi itu Pak yang gede itu Pak, yang ada roda yang 4, suruh bawa pulang ke Papua. Mana bisa saya mikulnya? Tidak bisa saya bawa ya Pak. Namanya orang pemerintah Pak, dikasih mobil katanya besi aja itu. Nangis Pak. Maka ditegur, Bapak jangan salah paham, itu tuh mobil, kendaraan. Kalau Bapak pelajari pelan-pelan bagaimana cara mengendalinya, masuk dalamnya, nyetir, nanti Bapak keliling Papua. Kalau hujan enggak kehujanan, kalau panas enggak kepanasan. Dan Bapak enggak hanya bisa jalan sendiri, Bapak bisa ajak anak istri, orang tua keluarga masuk ke dalamnya. Ada AC itu dingin. Dikasih tahu Pak, ilmu zakara kan orangnya. Oh begitu ya, dia senang Pak. Nggak jadi sedih. Makasih ya. Jadi kita itu seperti orang primitif kata masya kita. Dikasih takaza amalan agama, kayaknya berat. Mau membunuh kita, mau menyusahkan kita. Ya nak, boy, janganlah, jangan masuk pahala saya lah. Jemaah ini beban berat ini. Oh jangan ke rumah saya dulu.
Jangan macam-macam, jangan ini, jangan itu. Takut kita Pak ya, dengan takaza agama itu. Nah, solusinya apa Pak? Banyak muzakarah. Jangan suruh kita, orang tua kita dengan berpindah. Nanti dia akan kasih tahu apa ini takaza agama, mudah dijalankannya. Untuk menyenangkan Bapak. Kalau Bapak sungguh-sungguh istiqomah mati dalam amal agama, Bapak bisa masuk surga, bawa anak istri keluarga. Sejuk dalam surga Pak Alhamdulillah. Enggak, kita takut Pak. Jangan-jangan. Ngapain lah ke markas-markas musyawarah laku. Kayaknya berat Pak ya. Padahal sejatinya tidak berat kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh Pak. Nah, takaza, enak ya. Bagus, selesai masalah. Ada masalah ekonomi selesaikan dengan 2,5 jam. Masalah rumah tangga selesaikan dengan talim rumah. Mudah, selesai semua Pak. Nah, cuma kita tadi tidak mau muzakarah. Jadinya terasa berat, beban takaza agama. Nah sekarang sudah dikasih tahu, tidak masalah berat-berat lagi Pak ya. Tidak masalah keberatan kan, cuma takaza agama. Nah besok ada takaza. Bagaimana semua kita datang ke Masjid Jami' Ibn Bibit Al-Qur'an. Takaza musyawarah daerah yang dibesarkan. Dan hadir seluruh kita dari Jakarta, dari Temboro. Nah, semua hadir mengunjungi kita. Maka kita sebagai tuan rumah, layaknya kita ini ya datang menyambut Pak ya. Maka malam nanti kita banyak doa supaya sukses. Ini juga pengeluaran jamaah banyak Pak ya. Berapa kemarin utang tadi dikasih tahu? 400 jamaah. Banyak utang kita Pak. Nah, ini akan wujud kalau kita pikirkan doa sama-sama Pak Haji ya. Sama-sama kita doakan bagaimana kita ambil keputusan malam ini kita sungguh-sungguh belajar mengamalkan agama, belajar atas usaha agama supaya nanti kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak ya. Cukup yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tazkir Pak. Apa yang 4 bulan Pak? Insyaallah. Pak ya. 40 hari tapi alhamdulillah ya. Selesaikan Pak ya. Takaza. Digenapkan kayak onta tadi 39 hari udah pulang. Oh nanti tidak selesai masalah ya. 40 hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.